selamat datang di channel Air Mata Seorang Istri, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang. Lampu kamar redup, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Arman keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya. Arman, udah lama nunggu ya? Rina senyum tipis. Iya, nggak apa-apa kok. Arman duduk di sampingnya, tapi suasana terasa canggung. Rina tahu, ini bukan pertama kali mereka seperti ini. Ada jarak yang nggak terlihat, tapi terasa. Rina, pelan. Mas, kita bisa ngobrol bentar nggak? Arman berhenti, lalu menghela napas. Arman, soal itu lagi ya? Rina menunduk. Tangannya saling menggenggam. Rina, aku cuma pengen kita jujur aja, aku bingung harus gimana. Arman diam cukup lama. Wajahnya terlihat lelah, bukan marah. Arman, aku juga bingung. Rin, aku udah coba, tapi ya gitu. Rina mengangguk pelan. Dia tahu Arman bukan suami yang buruk. Justru sebaliknya, baik, perhatian, bertanggung jawab. Tapi ada satu hal yang selalu jadi jarak di antara mereka. Dan itu makin terasa dari waktu ke waktu. Keesokan harinya, Rina sedang membantu di dapur bersama Pak Hadi. Pak Hadi memperhatikan Rina yang terlihat murung. Pak Hadi, kamu capek ya, Rin? Rina kaget sedikit. Oh, enggak kok, Pak. Biasa aja. Pak Hadi tersenyum tipis, seperti orang yang tahu tapi enggak mau memaksa. Pak Hadi, kalau ada yang dipendam terus, biasanya malah jadi berat. Rina terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi kena banget. Rina, pelan. Pak, menurut Bapak, kalau dalam rumah tangga ada masalah yang sensitif, sebaiknya gimana? Pak Hadi berhenti mengiris sayur. Dia nggak langsung jawab. Pak Hadi, yang penting itu bukan masalahnya apa, tapi gimana kalian hadapin bareng-bareng. Rina menghela napas. Rina, kalau cuma aku yang ngerasa, itu masih bisa disebut bareng-bareng nggak, Pak? Pak Hadi menoleh, menatap Rina dengan lebih serius. Untuk pertama kalinya, dia sadar ini bukan masalah kecil. Malam harinya, Rina melihat Arman sudah tertidur lebih dulu. Dia berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Dalam hatinya, banyak pertanyaan. Tentang kesabaran. Tentang kebutuhan. Tentang masa depan. Dan satu hal yang mulai muncul. Perasaan kesepian, meskipun dia nggak sendiri. Makin hari justru makin terasa nyata buat Rina. Pagi itu, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Dia duduk di ruang tamu, memegang cangkir teh yang sudah mulai dingin. Arman lewat di depannya, sudah rapi mau berangkat kerja. Arman, aku berangkat dulu ya. Rina mengangguk. Iya, hati-hati. Arman sempat berhenti, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya dia hanya tersenyum kecil, lalu pergi. Pintu tertutup. Sunyi lagi. Siang harinya, Pak Hadi duduk di teras. Rina menyapu halaman, tapi pikirannya kemana-mana. Pak Hadi, kamu dari tadi kelihatan nggak fokus. Rina berhenti menyapu. Dia ragu, tapi kali ini, rasanya terlalu penuh untuk dipendam sendiri.
Rina, pelan. Pak, kalau seorang istri ngerasa kebutuhannya nggak terpenuhi, itu salah nggak sih? Pak Hadi terdiam. Pertanyaan itu berat, tapi disampaikan dengan suara yang hampir pecah. Pak Hadi, nggak ada yang salah dari perasaan, Rin. Yang penting, gimana kamu menyikapinya? Rina menatap Pak Hadi, matanya mulai berkaca-kaca. Rina, aku udah coba sabar, Pak. Aku juga ngerti kondisi Mas Arman, tapi aku juga manusia. Pak Hadi mengangguk pelan. Wajahnya tenang, tapi terlihat berpikir dalam. Pak Hadi, Arman pernah cerita sedikit ke Bapak, dia juga merasa nggak enak sama kamu. Rina kaget. Rina. Dia cerita. Pak Hadi. Iya. Dia cuma nggak tahu harus mulai dari mana buat memperbaiki. Rina menunduk. Untuk pertama kalinya, dia sadar. Arman juga sama tersiksanya. Sore menjelang malam. Listrik sempat padam. Rumah jadi gelap, hanya diterangi lampu darurat. Rina duduk di ruang tengah. Pak Hadi datang membawa lilin, lalu meletakkannya di meja. Cahaya kecil itu bikin suasana terasa hangat, tapi juga jujur. Tanpa banyak distraksi. Pak Hadi, pelan. Kadang, masalah kayak gini nggak selesai cuma dengan dipendam. Rina menatap api lilin. Rina, aku takut, Pak, kalau dibicarakan terus malah bikin Mas Arman makin merasa gagal. Pak Hadi. Dan kalau didiamkan, kamu yang pelan-pelan merasa hilang. Kalimat itu bikin Rina langsung terdiam. Tepat sasaran. Hening beberapa detik. Lalu Pak Hadi melanjutkan, lebih hati-hati. Pak Hadi, kalau kamu mau, Bapak bisa bantu cari jalan. Bukan menggantikan, tapi mendampingi. Rina menoleh perlahan. Ada sesuatu dalam cara Pak Hadi bicara, tenang, tulus, tapi juga terlalu dekat dengan masalah yang selama ini dia simpan sendiri. Rina bingung. Maksud Bapak? Pak Hadi tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Pak Hadi, kita cari solusi yang baik. Yang nggak menyakiti siapapun. Rina terdiam. Di satu sisi, dia merasa didengar. Di sisi lain, ada rasa yang mulai sulit dijelaskan. Batas antara nyaman dan salah perlahan mulai kabur. Malam itu, Rina kembali ke kamar. Arman belum pulang. Dia duduk di ranjang, mengingat setiap kata yang tadi diucapkan Pak Hadi. Bapak bisa bantu. Kalimat itu terus terngiang. Rina memejamkan mata. Dia tahu sesuatu sedang berubah. Dan dia nggak yakin apakah dia siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam semakin larut, tapi Arman belum juga pulang. Rina masih duduk di ranjang, ponselnya di tangan. Dia sempat membuka chat Arman, lalu menutupnya lagi tanpa mengetik apa-apa. Pikirannya penuh. Tentang percakapan sore tadi. Tentang Pak Hadi. Tentang dirinya sendiri. Pintu depan terdengar terbuka. Arman akhirnya pulang. Langkah kakinya pelan, seperti biasa. Dia masuk kamar dan melihat Rina yang masih terjaga. Arman, kok belum tidur? Rina, singkat. Nunggu. Arman duduk di kursi, melepas jam tangannya. Arman, maaf ya, kerjaan lagi banyak. Rina mengangguk. Lalu, tanpa rencana panjang,
dia langsung bicara. Rina. Mas, kita perlu cari bantuan. Arman terdiam. Arman. Maksud kamu, ke dokter? Rina. Iya, atau konseling, atau apapun. Aku nggak mau kita terus kayak gini. Arman menghela napas panjang, lalu menatap lantai. Arman. Aku takut, Rin. Rina, lembut tapi tegas. Aku juga takut. Tapi kalau kita diam terus, kita makin jauh. Hening. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bicara tanpa menghindar. Keesokan harinya, Rina melihat Pak Hadi sedang membaca koran di ruang tamu. Dia sempat ragu untuk mendekat, tapi akhirnya duduk di kursi seberang. Rina. Pak, aku udah ngomong ke Mas Arman. Pak Hadi menurunkan korannya sedikit. Pak Hadi. Bagus. Itu langkah yang berani. Rina. Dia takut, tapi dia mau coba cari bantuan. Pak Hadi mengangguk pelan. Ada kelegaan di wajahnya, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, yang sulit dibaca. Pak Hadi. Itu keputusan yang tepat. Rina menatap Pak Hadi beberapa detik. Lalu, tanpa sadar, dia berkata sesuatu yang jujur dari hatinya. Rina. Terima kasih ya, Pak, udah dengerin aku. Pak Hadi tersenyum. Pak Hadi. Kamu nggak sendirian di rumah ini, Rin. Kalimat itu hangat, tapi juga membuat Rina sedikit gugup. Sore hari. Rina sendirian di dapur. Dia mencoba fokus memasak, tapi pikirannya kembali berputar. Dia ingat cara Pak Hadi mendengarkan. Cara dia memahami tanpa menghakimi. Perasaan nyaman itu mulai terasa terlalu besar. Dan itu yang membuatnya takut. Malamnya, Arman duduk di samping Rina. Arman. Aku udah cari info, ada klinik yang bisa bantu. Rina menoleh cepat. Rina. Serius? Arman mengangguk. Kita coba ya. Bareng-bareng. Rina tersenyum. Kali ini lebih tulus. Rina. Iya, bareng-bareng. Arman menggenggam tangan Rina. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada harapan. Tapi di balik itu semua, saat Rina keluar kamar untuk mengambil air, dia melihat Pak Hadi masih duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup. Suasana tenang. Mereka saling menatap sebentar. Tidak ada kata-kata. Tapi ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum benar-benar hilang. Rina langsung mengalihkan pandangan, lalu berjalan kembali ke kamar. Namun di dalam hatinya, konflik itu belum selesai. Bukan tentang Arman saja, tapi juga tentang dirinya sendiri dan batas yang harus dia jaga. Malam itu, Rina tidak langsung kembali ke tempat tidur. Dia berdiri cukup lama di depan pintu kamar, tangannya menggantung di gagang, tapi pikirannya jauh ke dalam. Dia tahu, ini bukan sekadar soal kebutuhan. Ini soal arah hidupnya. Keesokan harinya, Rina duduk di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi juga lebih tegas. Seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan. Arman menghampiri dari belakang. Arman, kita jadi ke klinik hari ini? Rina menatap bayangan mereka di cermin. Lalu mengangguk. Rina. Iya, kita jalan bareng. Di perjalanan, suasana tidak canggung seperti biasanya.
justru lebih jujur. Arman, pelan. Aku tahu aku banyak kurangnya, Rin. Rina langsung memotong, tapi dengan lembut. Rina, kita lagi belajar, Mas. Bukan saling nyalahin. Arman menoleh, sedikit terkejut, tapi juga lega. Beberapa hari setelah itu, perubahan tidak langsung besar, tapi terasa. Arman mulai lebih terbuka. Rina juga lebih sabar, tapi bukan memendam, melainkan mengungkapkan dengan cara yang sehat. Hubungan mereka belum sempurna, tapi sudah hidup kembali. Sore itu, Rina kembali bertemu Pak Hadi di teras. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada beban tersembunyi. Pak Hadi, kamu kelihatan lebih ringan. Rina tersenyum. Rina, alhamdulillah, pelan-pelan, Pak. Pak Hadi mengangguk. Pak Hadi, itu yang penting. Rumah tangga itu dijaga, bukan dibiarkan. Rina menatap Pak Hadi dengan penuh hormat. Lalu, dengan suara tenang tapi jelas. Rina, Pak, makasih ya, udah jadi tempat aku cerita. Tapi, aku juga belajar, ada batas yang harus tetap aku jaga. Pak Hadi terdiam sejenak. Lalu tersenyum, bangga. Pak Hadi, dan kamu berhasil menjaganya. Malamnya, Rina duduk di samping Arman. Tidak ada rasa canggung seperti dulu. Arman menggenggam tangannya. Arman, makasih ya, kamu nggak nyerah. Rina tersenyum hangat. Rina, kita kan janji, bareng-bareng. Lampu kamar dimatikan. Bukan lagi karena menghindar, tapi karena mereka siap menjalani semuanya pelan-pelan bersama. Kadang, hidup memang membawa kita ke situasi yang tidak kita inginkan. Tapi selalu ada pilihan untuk tetap berada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.